Banyak perusahaan yang gagal mendapatkan proyek karena presentasi yang mereka sampaikan tidak mengena. Banyak sales yang produknya ditolak oleh customer karena tidak bisa menyampaikan pesan workers. Sebelum presentasi dimulai, kita harus banyak-banyak riset, kita harus banyak-banyak cari informasi mulai dari materi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan presentasi lo. What makes this toner different is that it really delivers on a lot of things. So this 28 days A-free serum actually has 25,000 ppm. Now, as compared to other serums in the market, they only have a maximum of 10,000 ppm. So you are guaranteed that you have more than double. Nutrients. It's more than double, exactly. So it delivers more on the benefits of a serum. Hello Workers, apa kabar semuanya? Pasti tetap semangat dong. Kembali lagi bareng gue Doni Safri di Workerspedia, channelnya para pekerja. Workers, barusan nih tadi gue habis lihat video home shopping gitu. Kalau gue perhatiin nih secara presentasinya, penyampaian informasinya itu udah nggak relate lagi dengan zaman kita sekarang. Pesannya nggak tersampaikan kalau kita masih gunakan dengan seperti zaman dulu. Nah, ngomong-ngomong presentasi, enak juga nih kita bahas apa itu presentasi, bagaimana itu presentasi, dan seberapa penting kita melakukan atau menguasai presentation skill untuk kelancaran kita bekerja, terutama menyampaikan informasi atau menjual produk kita kepada customer. Mau tahu caranya? Ayo kita check it out. Workers, objektif atau tujuan kita mempelajari presentation skill antara lain. Yang pertama, bisa mengorganisasikan presentasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, membuat presentasi yang mudah dipahami, diingat, dan penuh informasi. Yang ketiga, menjadikan presentasi sebagai ajang komunikasi untuk melakukan pendekatan dengan klien ataupun partner. Dan yang keempat, memiliki pengetahuan mengenai soft skill dalam menjalin hubungan dengan klien ataupun partner. Oke, Workers. Sebelum kita mengetahui apa itu presentasi dan bagaimana itu presentasi, kita harus tahu dulu nih, apa itu presentasi. Presentasi adalah suatu bentuk komunikasi atau berbicara di depan umum dalam menyampaikan suatu informasi atau topik tertentu. Contohnya nih, kalau masih ingat waktu kita sekolah ataupun kuliah dulu, kita dikasih tugas, terus kita harus mempresentasikannya di depan kelas. Nah, itu relate banget dengan dunia pekerjaan. Itu bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk mempelajari presentasi. Guy Kawasaki, seorang penulis dan mantan pegawai Apple, pernah mengatakan bahwa 95% presentasi itu payah. Kita harus patahkan pendapat beliau ini. Presentation skill itu sangat relate banget dengan kita para pekerja, terutama untuk workers yang bekerjanya berhadapan langsung dengan customer. Seberapa penting sih presentasi itu? Begini, kenapa presentasi itu penting? Banyak perusahaan yang gagal mendapatkan proyek karena presentasi yang mereka sampaikan tidak mengena. Banyak sales yang produknya ditolak oleh customer karena tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Banyak pre-sales cerdas tapi tetap ditolak sama customer karena penyampaian atau pesan yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik oleh customer. Banyak project manager yang dianggap tidak perform karena tidak bisa melakukan presentasi yang meyakinkan. Dari kesalahan-kesalahan tadi, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan kita gagal atau presentasi kita tidak menarik? Yang pertama, Anda berbicara untuk diri Anda sendiri, atau disebut juga dengan komunikasi satu arah. Jadi, pada saat lu presentasi, lu tidak memperhatikan bahwa lu itu menyampaikan informasi kepada orang banyak. Jadi, seolah-olah lu hanya bicara untuk diri sendiri. Yang paham dengan presentasi lu adalah diri lu sendiri. Sedangkan audiens yang melihat lu nggak ngerti lu lagi ngomong apa. Kemudian, yang kedua, tidak menguasai materi atau topik yang lu sampaikan tidak sampai atau tidak sesuai dengan audiens yang hadir. Yang ketiga, takut melakukan kesalahan atau malah overconfidence. Confidence atau percaya diri itu penting, tapi kalau berlebihan, itu bisa menghancurkan presentasi lo. Kemudian selanjutnya adalah mengatakan sesuatu tidak tepat pada waktunya. Ini kebiasaan orang Indonesia nih. Emang sih orang Indonesia itu terkenal dengan humoris gitu. Sering bercanda dan suka ceplos-ceplosan kalau ngomong. Tapi kita harus perhatikan juga, kapan saatnya kita bisa menyisipkan bercandaan atau kapan kita harus serius. Jangan dibantai habis. Itu nggak akan berhasil atau customer lu nggak akan bisa menerima presentasi lu dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah penampilan yang tidak tepat. Nah, ini penting.
Pada saat lu presentasi, lu harus memperhatikan penampilan lu. Baik itu dari pakaian, kemudian dari atribut yang lu gunakan, aksesoris, itu harus sesuai dengan lokasi dan audiens yang akan menerima atau mendengarkan presentasi lo. Ini harus tepat dan sesuai dengan customer ataupun perusahaan yang akan lo tuju. Misalnya, kalau perusahaan BUMN atau perusahaan pemerintahan, lo harus berpakaian resmi, pakai batik dan celana bahan misalnya. Terus kalau lo presentasi di lingkungan kuliah atau di perusahaan yang casual, lo bisa lebih santai ataupun memakai pakaian yang semi formal. Nah, workers, itu tadi kesalahan-kesalahan vital yang sering terjadi pada saat kita presentasi. Supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut, nih, workers harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa sih yang akan saya presentasikan? Kedua, untuk siapa saya presentasi? Yang ketiga, kapan saya presentasi? Yang keempat, di mana saya presentasi? Dan yang kelima, bagaimana saya presentasi? Apa? Kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita presentasikan, apa materi dan topik permasalahan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kita harus punya topik utamanya, kemudian kita harus punya sub-sub ataupun subtema yang akan kita sampaikan. Itu harus jelas sebelum kita memulai presentasi. Siapa? Ini penting. Kita harus mengetahui kepada siapa kita akan menyampaikan presentasi. Kita harus tahu jenis kelaminnya, kita harus tahu posisinya di perusahaan itu, kita harus tahu kebiasaan-kebiasaan orang-orang di kantor tersebut, agar kita bisa menyiapkan presentasi yang sesuai dengan kondisi ataupun kemauan dari customer. Yang keempat adalah kapan. Profesionalisme kita bisa dilihat seberapa kita bisa menghargai waktu dan orang lain. Pada saat presentasi, datanglah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau memang telat, pastikan informasikan kepada PIC kalau kita datang telat. Jangan diam-diam aja. Tiba-tiba audiens lu udah nungguin lama dan lu nggak ada kabar, tiba-tiba lu datang, itu sangat tidak baik, workers. Kemudian di mana? Nah, sebelum lu melakukan presentasi, lu harus tahu dulu di mana lu akan melakukan presentasi. Di gedung apa, alamatnya di mana, di lantai berapa, siapa orang yang harus lu temui pada saat lu udah sampai di gedung tersebut. Itu lu harus tahu dulu sebelum hari H atau pada saat lu melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Kita harus tahu bagaimana kita akan menyampaikan presentasi. Apakah di hadapan audiens yang banyak, atau kelompok kecil, atau bahkan individu. Kemudian, bagaimana materi yang kita sampaikan. Apakah kita membutuhkan alat penunjang seperti proyektor, flip chart, ataupun media-media lainnya. Dan kita juga harus tahu bagaimana presentasi kita sampaikan, apakah secara detail atau hanya secara garis besarnya saja. Pokoknya nih, workers, sebelum presentasi dimulai, kita harus banyak-banyak riset, kita harus banyak-banyak cari informasi mulai dari materi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan presentasi lo. Kalau itu semuanya sudah lo dapatin, gue yakin, lo pasti bisa melakukan presentasi dengan baik. Nah, workers, sekarang kita sudah paham apa itu presentasi, bagaimana itu presentasi, dan seberapa pentingnya presentation skill itu di dunia kerja. Semoga setelah ini, workers bisa melakukan presentasi lebih baik dan bisa berguna ketika berhadapan dengan customer. Oke, demikian dulu yang bisa gue bagikan kepada workers di rumah. Tetap dukung dan tontonin terus channelnya Workerspedia, channelnya para pekerja. Gue Doni Safri, pamit.